Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Rosanti, NIM 1902101070. Di sini saya akan membuat video yang bertema pramuka. Sebelumnya, apa itu pramuka? Pramuka yaitu singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda atau pemuda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Pohon kelapa dipilih karena memiliki banyak manfaat, yang artinya anggota pramuka harus bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Lambang tunas kelapa atau nyiur juga memiliki arti lain, yaitu yang pertama, buah nyiur yang bertumbuh disebut cikal. Dan istilah cikal bakal ini memiliki arti penduduk asli yang menurunkan generasi baru. Buah nyiur mengiaskan bahwa setiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua yaitu buah nyiur juga dapat hidup lama dalam kondisi apapun. Hal ini artinya anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, kuat, dan ulet dalam menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga yaitu nyiur juga dikiaskan dengan kemampuan beradaptasi di masyarakat dimanapun berada dan dalam kondisi apapun. Yang ketiga, nyiur mampu tumbuh tinggi dan menjulang lurus ke atas. Hal ini mengkiaskan setiap anggota pramuka mempunyai cita-cita tinggi dan lurus serta mulia dan jujur yang tidak mudah goyah. Yang kelima, akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Lambang akar mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka pada dasar dan landasan yang baik, kuat, nyata dalam mencapai cita-citanya. Yang keenam yaitu tunas kelapa berguna dari ujung pohon hingga akar. Mengkiaskan anggota pramuka adalah manusia yang berguna bagi tanah air, bangsa, negara, serta sesama manusia. Kelompok gerakan pramuka yang pertama yaitu ada siaga yang berumur 7-10 tahun. Yang kedua ada penggalang yaitu 11 hingga 15 tahun. Yang ketiga ada pandega yaitu 16 hingga 20 tahun. Dan yang keempat yaitu ada kelompok khusus yang berumur 21 hingga 25 tahun. Manfaat pramuka jika teman-teman mengikuti keanggotaan pramuka, yang pertama yaitu membuat anggota pramuka lebih mencintai negara, yang kedua menjadi anak yang mandiri, yang ketiga riang gembira juga berjiwa patriot. Apa yang dimaksud berjiwa patriot? Yaitu siap berjuang dan rela berkorban demi negara. Pramuka sendiri memiliki 10 tingkah laku yang harus dipraktikkan oleh seluruh anggota pramuka. 10 tingkah laku tersebut dinamakan Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang ke-10 yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya, pramuka juga memiliki 3 janji yang mendasari gerakan pramuka, yaitu Trisatya. Trisatya pramuka yang pertama yaitu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua yaitu menolong sesama makhluk hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga yaitu menepati dasa dharma. Di Indonesia sendiri, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka atau Praja Muda Karana sebagai organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan. Di Indonesia, gerakan pramuka didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pada tanggal 14 Agustus tahun 1961.
Sasaran utama dari gerakan ini adalah untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur melalui beragam kegiatan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, Bapak Pramuka Dunia adalah Robert Stephen Smith Baden-Powell. Bapak Pramuka yang bernama Robert Stephen Smith Baden-Powell ini menunjukkan minatnya di bidang kepanduan saat masuk militer pada tahun 1876. Ia dikirim ke India sebagai seorang tentara muda dengan spesialis pengintaian, pembuatan peta, dan pemeriksaan. Baden-Powell lahir di Paddington, London pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Ayahnya merupakan seorang profesor di Universitas Oxford yang cukup terpandang. Baden-Powell ia diminta untuk melatih para tentara lainnya mengenai teknik-teknik bertahan hidup secara berkelompok, mulai dari membuat kompas, menyiapkan tempat berteduh, sampai membuat sandi khusus. Sebagai seorang pemimpin, Baden-Powell juga memberikan hadiah berupa lencana khusus bagi tim yang mampu melaksanakan tugas dengan baik. Keahlian pengintaian Baden-Powell diuji saat ia bertugas di Afrika pada masa Perang Boer. Di medan tempur ini, rupanya Baden-Powell dan para tentara muda didikannya mampu memberikan dampak positif. Pada tanggal 8 Januari 1941, pada usia 83 tahun, Baden-Powell meninggal dunia. Tempat peristirahatan terakhirnya adalah sebuah makam kecil di Nyeri dengan pemandangan Gunung Kenya. Di batu nisannya tertulis, Robert Baden-Powell, pimpinan pramuka dunia, dan dikelilingi oleh lencana Boy Scout dan Girl Guide. Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan anggota pramuka terbanyak di dunia dengan total yaitu 17,1 juta. Sekian materi mengenai pramuka yang saya bagikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.